Makanya sebaik-baik orang tidak syariah, sebaik-baik orang konvensional itu seburuk-buruk orang syariah. Kenapa? Orang Islam, orang syariah, sedosa-dosanya apapun selama tidak syirik, kan kalau syirik pun seandainya sudah tobat, akan Allah ampuni dan akan ada dijamin masuk surga, kendati pun singgah di neraka. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya kembali menyajikan informasi menarik bagi sahabat-sahabat SBS Channel yang tengah menyaksikan video ini. Jangan kemana-mana, biarkan kami yang kemana-mana mencari informasi. Tetap tonton video ini sampai selesai, karena informasi yang ada dalam video ini akan sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Pada saat ini, pada video kali ini, kita akan berbicara tentang ekonomi syariah, karena ini salah satu topik juga yang masih hangat di masyarakat, membedakan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Masih banyak masyarakat misalnya yang menyamakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ada juga yang mengatakan hanya namanya saja yang berbeda, pada hakikatnya itu adalah sama. Nah, untuk menjawab keraguan, penasaran sahabat-sahabat SBS Channel di mana saja berada yang tengah menyaksikan tayangan ini, saya pada kali ini akan menghadirkan seorang dosen, seorang ulama, seorang doktor di bidang ekonomi syariah. Beliau adalah Ustadz Dr. Nur Hadi MSy. Pak Ustadz ini sebetulnya gelarnya panjang, bahkan lebih panjang daripada namanya. Maka karena konteks kita malam ini adalah ekonomi Islam atau ekonomi syariah, maka saya pakai gelar beliau Dr. Nur Hadi MSy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair, baik saya. Jadi pada video kali ini Ustaz, kita mencoba menjawab rasa penasaran, mungkin rasa kebingungan masyarakat mengenai munculnya istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Akan seperti tadi saya sampaikan di pembukaan bahwa mereka menganggap sama saja, ini namanya saja yang beda gitu, tapi pada praktiknya adalah sama. Maka pertama Ustaz minta Ustaz jelaskan apa itu ekonomi syariah, Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan ini sederhana sebenarnya. Karena istilah ekonomi syariah ini bagi kita orang Islam taklah terlalu risih seharusnya. Namun aneh fakta realitanya, kita Indonesia Muslim terbesar dunia. Justru ketika muncul istilah ekonomi syariah kok kayaknya alergi. Malah lebih alergi dari corona yang sedang mewabah. Masya Allah. Tentu sebelum kita menjawab apa itu ekonomi syariah, kita akan cerita. Selayang pandang kita akan coba tur ke beberapa dunia berkaitan dengan ekonomi. Yang perlu kita tahu dan kita pahami, apa itu sebenarnya sistem ekonomi. Secara bahasa atau secara pembahasan, sistem itu adalah sebuah runtutan atau sebuah konsep atau sebuah mekanisme tentang sesuatu, kan itu, atau
sistematika tentang sesuatu. Ya. Ya, dikaitkan dengan ekonomi, tentu apa itu ekonomi? Ekonomi itu bahasanya lah transaksi sosialis atau transaksi antara kita sesama untuk melakukan sebuah transaksi ekonomi. Walaupun kalau kita pahami secara definisi apa itu sistem ekonomi memang agak-agak detail. Namun kita tidak terlalu formal-formal betul memaknai apa itu sistem ekonomi, sebuah peraturan atau sebuah konsep, sebuah teori yang sudah tersistematis dalam mewujudkan sebuah transaksi ekonomi, baik per individu ataupun antar negara dan sebagainya. Dan di dalam sistem ekonomi ini kita tahu bahwa dunia ini yang sekarang kita pahami banyak negara. Maka di antara perjalanan sistem ekonomi yang kita pahami ada yang pertama yang sekarang juga sedang besar-besarnya adalah sistem ekonomi kapitalis. Kalau kita lihat bagaimana gelagat dan cara serta konsepnya sistem ekonomi kapitalis ini lebih mendahulukan pemilik modal. Nah, artinya bahasanya perusahaan-perusahaan orang-orang. Maka ada istilah kalau kita melihat bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin ya Allah. Seperti itu, soalnya seperti itu. Secara ideologi sebenarnya yang melantar belakangi munculnya sebuah teori konsep sistem ekonomi kapitalis itu ideologi apa? Katakanlah naluri paham apa? Kalau kita lihat daripada pemegang kekuasaan atau otoritas tentang sistem ekonomi kapitalis ini nampaknya dikuasai oleh Yahudi. Berarti sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang berideologikan agama atau ya pemahaman Yahudi atau agama Yahudi. Yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis yang dipelopori oleh negara-negara Eropa. Yang kita tahu bahwa di Eropa di sana ada Yunani di sana ada Roma di sana ada Vatikan di sana ada agama Nasrani. Maka secara tidak langsung dulu ketika jaya-jayanya sistem ekonomi sosialis, memang mereka membawa paradigma ideologi pemahaman tentang sebuah keyakinan yaitu orang Nasrani. Maknanya ideologi sistem ekonomi sosialis adalah berideologikan keyakinan Nasrani. Lalu yang ketiga, tidak kalah penting untuk daerah kita Asia, tentu ada negara yang cukup besar yang terdiri sangat beberapa banyak luasnya itu yang kita kenal. Di sana ada Cina atau sekarang lebih dikenal Tiongkok. Maka di sana ada sistem ekonomi komunis karena memang orang-orang Cina mayoritasnya itu ateisme, maka komunis ini lebih mendominasi. Artinya tidak ada agama Nasrani, tidak beradabkan kepada Yahudi, tapi memang tidak beragama. Inilah komunis. Secara sederhana sistem ekonomi komunis ini mirip dengan sistem ekonomi sosialis pada awalnya, tapi setelah nanti berkuasa baru muncul komunisnya. Kalau sosialis kita senang bersama, tapi kalau komunis senang bersama, setelah senang baru dipijit satu-satu. Itu bahasanya seperti itu karena ya siapa yang dipijit? Orang-orang yang beragama, yang tak mau meninggalkan agamanya, dianggap itu akan menghancurkan sistem ekonomi komunis, maka itu harus dibinasakan. Awalnya bersama seperti sosialis, tapi setelah jadi habis. Jadi keduanya sosialis. Iya, dan kita tahu bagaimana dulu negara adidaya sebelum Amerika yang menguasai dunia yaitu Uni Soviet, ya ternyata gagal. Kan itu. Dari 3 sistem ekonomi ini tak satu pun yang bisa mensejahterakan umat manusia. Apakah itu sosialis, apakah itu kapitalis atau komunis. Maka muncullah alternatif sistem ekonomi yang keempat. Ini
Dan itu hanya ada di Masih Indonesia. adanya cuma di Nah, Indonesia. kan itu. Ya. Yang memang Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, semua agama bahkan boleh di Indonesia. Ya. Cuman yang diakui ya ada beberapa sesuai dengan undang-undang yang ada kan itu. Oleh karenanya sistem ekonomi Pancasila ini kalaulah mau disederajatkan maka akan mirip dengan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah. Cuman kalau sistem ekonomi syariah itu sifatnya adalah internasional. Karena kita tahu bahwa semenjak hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, terus sampai runtuhnya Kesultanan atau Kekhilafan Turki Utsmani itu berapa ratus tahun itu sistem ekonomi Islam itu mensejahterakan umat. Dan yang paling sangat kita banggakan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 2 tahun, tak ada umat yang miskin. Nah, ini artinya sampai ditantang iya, menjadi orang miskin ya. Begitu artinya apa? Kalaulah sistem ekonomi kapitalis tidak bisa mensejahterakan umat manusia secara global, sosialis demikian juga, komunis demikian juga, maka alternatifnya ada 2. Sistem ekonomi Pancasila untuk di Indonesia, untuk global internasional sistem ekonomi Islam. Lalu apa perbedaannya antara ekonomi syariah dengan ekonomi tidak syariah? Ekonomi syariah berdasarkan dengan ajaran Islam, tentu landasannya adalah Al-Quran Sunnah, itu pasti. Sedangkan ekonomi tidak syariah atau konvensional dipastikan tidak akan berlandaskan itu. Tentu kita sebagai orang Islam kayaknya tidak layak kalau kita harus nimbrung, harus ikut, harus menyemburkan diri, harus berjibaku memperjuangkan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi komunis. Ya kalau ke Indonesia, oke, kita perjuangkan ekonomi Pancasila, tak jadi masalah. Tapi sebagai individu seorang Muslim, yang kita perjuangkan dong sistem ekonomi syariah. Jadi lebih kepada kesini. Nah kemudian ini sistem ekonomi syariah kan tadi atau sistem ekonomi Islam ini kan berlakunya sebetulnya kita sebut tadi kan mendunia gitu. Tapi bagaimana penerapannya khusus untuk Indonesia? Ya tentu kita kaitkan dengan di Indonesia, mayoritas Muslim dunia, artinya penduduknya mayoritas adalah Muslim. Tentu penerapannya sebenarnya melalui lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kendati pun miris kita ya. Kita Indonesia Muslim terbesar dunia, tetapi market perkembangan atau pertumbuhan ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu cukup rendah. Sementara saat ini yang pada posisi atas itu adalah Malaysia. Padahal Malaysia itu penduduk Muslimnya berapa? Penduduknya juga ya gitu, tapi kita disayangkan kan itu. Lalu kalau kita diaplikasikan bagaimana sistem ekonomi syariah di Indonesia? Sebenarnya kalau kita kembali kepada falsafahnya Bung Hatta tentang gotong royong atau koperasi, sebenarnya asas dasar koperasi itu adalah sistem ekonomi syariah. Karena di sana ada nilai syirkah. Cuman koperasi yang tidak syariah sekarang itu justru diadopsi model-model kapitalis sehingga jadinya nggak syariah. Padahal awalnya adanya koperasi itu cuma ada di Indonesia. Tidak ada di luar negeri itu yang ada sebuah sistem dalam transaksi ekonomi itu yang namanya koperasi, tidak ada, cuma di Indonesia. Dan dia adalah jadi Indonesia ini kreatif saja. Tidak. Halal bihalal cuma ada di Indonesia. Koperasi cuma ada di Indonesia. Jadi artinya asalnya itu koperasi itu adalah ekonomi syariah. Itu kalau dikaitkan dengan yang agak mikro ya. Yang agak-agak makro sedikit ya tentu yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan perbankan. Perbankan ini yang bagaimana tadi sudah disinggung di awal bahwa atau barusan juga disinggung bahwa bank syariah ini banyak orang mengatakan sama saja, istilahnya dia yang berbeda kan itu. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa ekonomi syariah dengan ekonomi tidak syariah itu sama saja, berarti tidak paham dari penjelasan. Ya makanya itu dan paham dari awalnya tadi itu. Setidaknya kalau kita ekonomi syariah, karena dalam akuntansi syariah ada di sana infak sodako, ada zakat, kan gitu. Lalu ada yang lain-lain dan sebagainya. Kalau kita tahu
ketika ada sebuah lembaga keuangan syariah, ketika dia memberikan reward kepada nasabah, itu rewardnya pasti bernilai ibadah. Beda dengan yang tidak syariah. Tur kemana? Ke Swiss, ke Prancis, ya itu kan dunia sifatnya ya poya-poya nafsu. Itu bedanya dengan ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah ada umroh kan gitu, wisata religi itu kan bagus, membangun masjid seperti itu. Kemudian ketika kita berekonomi syariah, apapun itu namanya, apakah perbankan dan sebagainya, sebenarnya kita sedang berinfak. Karena setiap sistem ekonomi syariah itu ada zakat. Bank syariah ada zakatnya, koperasi syariah ada zakatnya, semua asuransi ada zakatnya. Tidak langsung kalau kita umat Islam, tak pun umat Islam kalau bergabung dalam lembaga keuangan syariah, berarti dia sudah membantu orang Islam. Yang lucunya kalau kita berekonomi kapitalis, sosialis, komunis, mereka tidak ada itu. Kembalinya kemana? Pasti kembalinya ke mereka. Justru menyengsarakan kita. Menyengsarakan kita. Jadi ini hal-hal yang seharusnya kita pahami. Sementara kalau ekonomi syariah tidak seperti itu. Ketika ada zakat, iya kembali ke umat Islam. Tetapi ya uang-uang yang lain yang sifatnya hibah dan santunan-santunan sosial itu untuk seluruhnya. Tidak ada untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruhnya. Dan itu terbukti. Dan bagaimana Rasulullah SAW dulu di Madinah itu orang-orang non-muslim itu sejahtera. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz juga dulu sejahtera. Bahkan di awal-awal kesultanan Turki Utsmani itu luar biasa. Bahkan orang-orang di situ makanya ada pendeta ortodok yang mengatakan bahwa Turki ini kalau tidak ada Turki mungkin Hagia Sophia sudah hancur waktu perang saudara antara ortodok dengan Katolik kan gitu sih. Tapi alhamdulillah artinya apa? Dijaganya Hagia Sophia itu. Apa gambar Bunda Maria masih ada kan itu. Teror bagus. Artinya apa? Kalau rumah ibadahnya saja dijaga apalagi umatnya. Nah, jadi artinya perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yang lebih spesifik itu adalah ada di situ infak sedekah, ada zakatnya. Kalau dikaitkan dengan bank syariah, apa perbedaan bank syariah dengan tidak bank syariah? Dengan bank konvensional. Ya tentu kalau bank konvensional sebagaimana kita tahu ada syarat bunga kan itu yang bahasa kerennya tadi profit sharing kan gitu margin. Sementara kalau kita di bank syariah itu ya bagi hasil atau keuntungan yang sama-sama dibagi, maka ini itu beda. Kalau riba, kalau bunga sebagaimana fatwa ini dijelaskan bahwa bunga bank itu adalah termasuk riba. Lalu kalau kita mengatakan bahwa bunga bank tidak riba, lalu kita mau ikut siapa kan? Tentu kita ikut adalah MUI karena kita di Indonesia. Itu bank syariah yang memang beroperasi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah, maka Dewan Syariah mengatakan bahwa bunga bank konvensional adalah termasuk riba. Yang berikutnya, apa berkatakan kalau bank tadi, apa perbedaan bank syariah itu dengan bank tidak syariah atau konvensional? Dalam akuntansi syariah itu ada zakat, ada infak sedekah seperti itu. Tapi akuntansi konvensional tidak seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan denda? Kan itu. Kok denda juga itu di bank syariah kan itu. Bank konvensionalnya denda di bank syariah itu masuk dalam akuntansi tidak dari pendapatan atau keuntungan dari bank, melainkan istilahnya dana non halal. Dana non halal ini akan diperuntukkan untuk yang sifatnya sosial, apakah semenisasi jalan atau membangun posyandu, pos ronda, atau ada bencana alam satu nih, itu akan seperti itu dana non halal. Tidak diperuntukkan untuk beli Quran, pesantren, masjid, tidak, dan tidak akan dibagi kepada nasabah. Jadi bagi hasil dalam artian sistem ekonomi syariah itu, maka dana non halal ini tidak dibagi. Dana non halal berapapun didapat itu akan dilempar, akan dibagi, akan dicairkan, akan diapakan ke sifatnya yang sosial atau masalah umat secara bersamaan. Nah, jadi denda itu pada prinsipnya untuk menegakkan lebih kepada supaya kita menjaga amanah,
menegakkan agar kita tidak ingkar janji, mengingatkan kepada kita bahwa akad dari awal itu seperti ini. Kalau tanggal 10 ya tanggal 10. Kalau lewat kena denda, ya supaya kita lebih tidak mengingkari janji atau tepat janji, kan itu bagus. Tapi ada bank syariah yang tidak mengenakan denda. Artinya dari awal ketika kita misalnya meminjam itu sudah dijelaskan berapa keuntungan mereka, kemudian jatuh tempo kita setiap bulan tanggal berapa. Kalau ternyata kita tidak bayar pada tanggal itu, terlambat 5 hari misalnya, itu nggak ada denda. Itu bagaimana? Jelas bedanya juga dengan pembesaran. Ya, satu sisi berbeda gitu juga. Karena memang setiap bank syariah itu punya produk masing-masing, punya brand masing-masing, sehingga tidak sama kemungkinan antara bank syariah A dengan bank syariah B itu tidak sama. Kemungkinan bank syariah yang tidak menerapkan denda bisa jadi karena mungkin modal mereka sudah besar. Maka ketika modal besar itu dianggap tidak jadi mengapa, tidak jadi masalah ketika ada nasabah-nasabah yang mungkin agak terlambat, tapi biasanya ketika tidak diterapkan denda dalam akad awalnya itu akan cerewet. Nah, 5 hari sebelum jatuh tempo itu bahkan kalau pas hari jatuh tempo hari pertama dia belum bayar, itu mungkin pihak lembaga keuangan bank itu akan menyuruh pihak nasabah betul nggak bisa membayar karena apa. Nah, kan seperti itu, sehingga alasan tidak membayar itu benar, sehingga menjadi hal-hal yang wajar sebuah ekonomi syariah yang sifatnya sosial. Masa sudah nggak ada kita denda kan itu. Tapi kan kadang-kadang orang bukan karena nggak ada, nggak mau bayar. Nah, sengaja seolah-olah nggak mau bayar, kan gitu. Kalau kebanggaan nggak bayar. Iya. Karena kadang-kadang mungkin begini, karena dia menganggunkan satu anggunan itu sebelum dia minjam atau mengadakan transaksi pembiayaan di bank, mungkin dijual nggak laku-laku. Nah, karena ternyata begitu digadaikan atau diborokan ke bank syariah, laku. Nah, jadi sengaja dia tidak bayar supaya boroannya ditarik oleh bank syariah, jadi laku kan gitu. itu perilaku individu yang kurang baik. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau bank syariah atau keuangan syariah itu tidak ada denda, tidak serta-merta. Karena memang fatwa MUI tentang denda itu sudah ada. Ya itu boleh saja. Boleh. Dan kalau seandainya ada bank syariah yang tidak menerapkan denda, itu juga boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi ketika ada bank syariah yang ada denda, lalu kita berpikir sama dengan bank konvensional atau bank lain, ini yang tidak benar. Riba juga. Iya, tidak benar. Jadi syariah itu tidak mesti harus tidak ada denda. Tapi ketika ada yang tidak ada denda, bagus. Dan alangkah bagusnya. Cuma saat ini kalau kita lihat lembaga keuangan syariah perbankan yang ada di Indonesia itu masih mayoritas menerapkan denda bagi nasabah yang bertransaksi pembiayaan. Karena untuk apa? Untuk hal-hal tertentu. Itu kalau ada yang tidak syariah, dan saya yakin kedepannya nanti kalau kita umat Islam ini sudah tarik semua uang yang di bank tidak syariah, kita pindahkan ke syariah. Lalu duit bank syariah kan banyak. Nah, maka bisa akan mendirikan BI syariah. Kalau sudah banyak, tentu tidak memikirkan denda lagi. Nah, uangnya banyak. Kenapa kok memunculkan denda? Barangkali karena modalnya sedikit, mau diputarkan sulit untuk menjaga kerugian yang lebih supaya lebih disiplin nasabah, maka diterapkan itu. Dan itu sudah kita bahas tadi, bagaimana denda itu ditaruh kemana. Tapi yang sangat-sangat menjadi tolak ukur antara sistem ekonomi syariah dengan yang tidak syariah atau konvensional itu sebenarnya pada akadnya. Jadi seperti ini. Kalau kita di lembaga keuangan konvensional atau non syariah, kalau kita menyimpan uang ke situ, maka namanya kita itu mengutangi lembaga bank. Jadi transaksinya itu utang piutang. Nah, kan itu. Lalu yang dipiutangi berhak atau berkewajiban memberikan kelebihan ke yang mengutangi. Karena
memang transaksinya seperti itu. Lihat di pertama kita buka rekening, itu akan seperti itu. Lalu kalau kita minjam kredit akan seperti itu. Jadi akarnya akar utang piutang. Sementara kalau di lembaga keuangan syariah atau sistem ekonomi syariah itu akarnya bukan utang piutang, akarnya tergantung. Kan gitu. Kalau di yang konvensional itu hampir 100% itu utang piutang. Kalau utang piutang tentu kita tidak tahu ada hadisnya. Bahkan ulama sepakat. Ya, kalau utang piutang berlebih, apakah utang piutangnya itu bank yang utang kepada nasabah, lalu bank harus memberikan kelebihan ke nasabah, atau nasabah yang utang ke bank, yang nasabah harus memberikan kelebihan ke bank? Itu sama. Ya, setiap utang piutang yang berlebih riba. Kudu qad dan manfaat riba. Setiap utang piutang yang berlebih itu ya riba. Sementara kalau di perbankan syariah, lembaga keuangan syariah atau sistem ekonomi syariah itu akadnya tidak utang piutang. Akadnya bermacam-macam. Maka di antara yang Allah katakan dalam Al-Quran kan diharamkan oleh Allah riba, dihalalkan jual beli. Nah, artinya apa? Oh, kalau tadi utang piutang itu riba. Supaya tidak riba, kan jual beli. Maka dalam istilah sistem ekonomi Islam di perbankan syariah namanya jual beli murabahah. Maka murabahah ini jual beli, walaupun nanti ujungnya kesimpulannya sama dengan yang konvensional. Apakah angsurannya, apakah mungkin ya jaminan, apakah mungkin denda kalau menerapkan denda, mungkin akan sama atau bahkan lebih mahal yang syariah bisa jadi, atau lebih murah dari syariah, tapi kan transaksinya jual beli. Jadi coba kita runtuhkan perbedaannya antara ekonomi syariah dan ekonomi tidak syariah atau konvensional. Yang lebih spesifik adalah akad. Untuk sederhananya supaya agak filosofisnya begini, antara halal dan haram. Kalau kita seorang laki-laki perempuan saling mencintai, lalu mereka melakukan hubungan, lahirlah anak zina disebut dengan anak haram, kita bilang kan seperti itu. Ada laki perempuan saling mencintai. Yang pertama akadnya akad sama-sama suka, sama-sama senang, zina, akadnya udah jelas zina. Ini sama-sama suka, sama-sama senang, lalu nikah. Hamil, lahir anaknya anak halal. Apa yang membedakan halalnya? Akad. Yang sono akadnya zina, haram. Yang sini akadnya nikah, halal. Yang sono perbankan tidak syariah atau konvensional, akadnya akad utang piutang, akad riba, haram. Di sini akadnya adalah tidak utang piutang, Anda sudah jelaskan, jual beli dan sebagainya, halal. Seperti itu. Itu logis secara filosofis untuk memahami sederhana. Ini supaya agak menjadi renungan untuk kita semuanya, terutama umat Islam. Jangan sampai salah kaprah. Apa perbedaan kita dengan orang tidak Islam? Kata kita Islam ini katakan orang syariah. Lalu orang yang tidak Islam, tidak syariah konvensional. Manusia konvensional dan manusia syariah kan itu. Apa perbedaannya? Akad. Sama-sama kita sama-sama manusia, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama hamba Allah. Siapa bilang orang ateis, orang-orang yang tidak Islam itu tidak hamba Allah? Hamba Allah, hamba Tuhan. Nah kan itu. Nah, lalu apa yang membedakan itu? Akad. Kalau mereka akadnya ya akad anak ya akad sebagai manusia. Kalau kita jelas akadnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang membedakan akadnya itu. Syahadatnya itu yang berbeda. Nanti kan ada yang bilang kami non muslim, bolehkah kami masuk masjid? Sebenarnya dari Al-Quran mengatakan non muslim tak boleh masuk masjid. Supaya kami boleh masuk masjid apa? Sederhana kok. Akadnya saja. Baca ada 2 kalimat selesai kan itu. Cuma baca itu sudah langsung Islam. Akad sederhana, tipis kan? Tipis. Kalau orang konvensional, artinya orang tidak Islam, berbuat baik sebaik apapun, itu tidak ada nilai pahala. Aneh. Kenapa? Akadnya nggak ada. Tapi orang Islam sekecil apapun, makanya sebaik-baik orang tidak
syariah. Sebaik-baik orang konvensional itu seburuk-buruk orang syariah. Kenapa? Orang Islam, orang syariah, sedosa-dosanya apapun selama tidak syirik, kan kalau syirik pun seandainya sudah tobat, akan Allah ampuni dan akan ada dijamin masuk surga, kendati pun singgah di neraka. Tetapi kalau orang konvensional, karena tidak ada akadnya, sebaik apapun dia mau haji, kan mau umrohkan, bahkan membangun Masjidil Haram, tidak membangun masjid biasa pesantren, tapi tidak ada, tetap neraka. Saya rasa ini cukup jelas bagi masyarakat dengan beberapa contoh yang saya berikan terakhir ini, Ustaz. Tapi kita ada mulai mengkerucutnya, Ustaz. Kan perbankan. Sekarang kan masyarakat kita di level bawah. Ini kan koperasi, Ustaz. Yang kita kenal juga banyak kan koperasi di tengah-tengah masyarakat kita. Apa pula bedanya koperasi konvensional dengan koperasi syariah? Akad juga kan? Yang membedakan itu apa sebenarnya? Tidak ada, cuma akad. Jadi akadnya apa? Ya rata-rata kalau lembaga-lembaga keuangan, apakah itu yang makro atau mikro, yang konvensional, itu akadnya rata-rata adalah akad utang-piutang. Yang itu yang menyebabkan tidak bolehnya. Sementara kalau yang syariah itu ya tinggal ikut mau pakai akad mana, kan itu. Dan itu sudah ada ketentuan Al-Quran dan Sunnah yang sudah diterapkan, yang sudah dikeluarkan fatwa ini oleh pusat melalui Dewan Syariah atau Dewan Fatwa Nasional. Misalnya kalau koperasi, anggota mau minjam, bahasa kita kan sering minjam. Kalau minjam itu sebenarnya kan utang piutang. Nah, cuman karena sudah menjadi bahasa pasaran, minjam. Kalau minjam sama utang itu, kan itu. Ini bahasa. Jadi ada anggota koperasi mau minjam, katakanlah uang 10 juta. Untuk apa? Untuk beli Honda atau beli kendaraan motor, kan itu. Maka supaya syariah, kalau yang konvensional berapa? 10 kasih 10, tanda tangan surat kontrak antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi. Iya. Tentang utangnya 10, lalu bunganya dengan 10 bulan atau setahun sekian persen diangsur setiap bulannya sebagainya. Berarti utang-utang. Sementara kalau di koperasi syariah mau minjam duit lah, walaupun kesannya bahasanya minjam itu utang-utang, tapi supaya membedakan syariahnya berapa 10 keluar 10 juta untuk apa? Untuk beli sepeda motor. Oh gitu ya. Mana sepeda motor apa? Sepeda motor A. Di mana? Di Bandung. Yuk kita sama-sama ke sana. Jadi seolah-olah bahasa praktek teknisnya itu pihak pengurus koperasi bersama dengan anggota koperasi mendatangi dealer atau tempat motor, sepeda motor yang mau dibeli tadi. Apakah mungkin orang per orang atau perusahaan atau dealer. Ini motornya, ya benar. Yang kayak gini nih, ya nggak salah. Udah. Lalu pihak pengurus koperasi akan bertransaksi kepada dealer atau orang tertentu yang kalau memang itu belinya ke orang. Ya terserah lah. Kalau mana deal, jual, bayar, dibayar oleh koperasi kepada dealer atau kepada orang tadi. Lalu motor tersebut menjadi milik koperasi. Menjadi milik koperasi. Dibawa pulanglah mungkin ke kantor, seandainya pun harus dibawa pulang ke kantor. Kalaupun tidak, langsung dikasih ke anggota. Bawa ini kan ya, bawa. Lalu setelah beberapa hari kemudian atau hari itu juga, atau ada setelah dibawa pulang, ada pengurus koperasi yang spesial mendatangi rumah anggota untuk menandatangan transaksi. Karena supaya tidak riba, supaya tidak konvensional, maka transaksinya jual beli. Pihak pengurus koperasi menjual motor kepada anggota koperasi. Modal tadi 8 juta dijual. Pak, kendaraan sepeda motor yang sudah Bapak pakai itu kami jual 10 juta. Ini akadnya, tanda tangannya. 10 juta diangsur katakanlah 10 bulan, berarti 1 juta setiap bulan. Terjadilah transaksi. Maka transaksi antara pengurus koperasi dengan nasabah bukan transaksi utang-piutang. Kendati pun ujungnya terjadi ada utang, tetapi transaksi akadnya adalah akad jual beli. Nah seperti itu. Si koperasi menjual kepada anggota. Jadi tidak riba.
Ya. Nah, tidak riba. Kalau seandainya koperasi menerapkan denda, sudah kita jelaskan Iya, tadi kan, iya, boleh-boleh saja. Kalau seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Berarti keuntungan koperasi ada 2 juta. Nah, Oke, Ustaz. Artinya sebagai kesimpulan garis besarnya bahwa pembeda antara syariah dengan tidak syariah tadi adalah di akad dan itu terjadi di awal. Iya. Nah, itu saja. Oke, Ustaz. Terima kasih sudah banyak kita berbincang tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Mudah-mudahan perbincangan ini akan memberi manfaat kepada sahabat-sahabat SBS Channel, terutama menjawab keraguan yang selama ini bahwa masih ada anggapan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu sama saja. Terima kasih sudah tetap menyaksikan SBS Channel, menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio SBS Channel. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi pada topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.